1 akan melakukan simulasi sidang tindak pidana. Saya Kranti Hamlin selaku panitra. Saya Febi Cantika sebagai penasihat hukum terdakwa. Saya Ferdiansyah sebagai penasihat hukum terdakwa. Saya Fadil Rahmayanti sebagai hakim anggota 1. Saya Irfan Karimus sebagai hakim ketua. Saya Ferkit sebagai hakim anggota 2. Saya Jaskaryanti selaku jaksa penuntut umum. Saya Irfan selaku jaksa penuntut umum. Saya Laudas Minata sebagai petugas pengadilan dan merangkap sebagai saksi pihak. Saya Faris Syafara selaku kawaniawan. Saya Cantika sebagai saksi penuntut umum. Saya Pipin Karnani sebagai saksi ahli. Saya Inadila sebagai saksi penuntut umum. Saya Radi Agus Prianto sebagai saksi pihak 1. Saya Gali Ramadan sebagai saksi PH 3. Saya Pratini sebagai saksi penuntut umum. Saya Lisanedi sebagai saksi penuntut umum. Saya Dewi sebagai terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Kepada yang terhormat, dosen praktek peradilan pidana Fakultas Hukum Universitas Aloreo dan pengunjung sidang yang datang pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan melakukan simulasi persidangan dengan dakwaan dan kasus pembunuhan berencana yang mengakibatkan meninggal dunia. Sebelum kami melakukan persidangan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu oleh karena waktu yang terbatas, maka persidangan kami akan terasa cepat. Sebagai contoh, terdakwa akan selalu hadir dalam ruang persidangan. Pada saat setiap berakhirnya agenda persidangan, kami akan menundukkan kepala. Pada saat pembacaan berkas oleh hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum akan dibacakan pokok-pokoknya saja dan akan lebih sering terdengar sekian, seterusnya, serta selanjutnya dianggap telah dibacakan. Namun, di samping hal itu, kami berharap substansi yang ingin kami sampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada dosen dan para pemerhati sidang. Gatot Supriartono adalah seorang suami dari Poli Angela. Mereka telah menjalin hubungan suami istri selama 8 bulan. Namun ternyata terjadi pertengkaran hebat yang sering diceritakan kepada Surya supir Gatot Supriartono. Pada tanggal 4 April 2013, Gatot Supriartono meminta kepada Lewi untuk memberi pelajaran kepada Poli Angela yang dijanjikan dengan upah 250 juta rupiah yang diberikan pada tanggal 27 September 2013. Pada tanggal 29 September 2013, Surya melaksanakan rencananya di apartemen Kaliwanggu. Saat Poli Angela dibuka, ia berusaha untuk berteriak dan melakukan perlawanan. Melihat hal tersebut, saksi Haris menikam Poli Angela sebanyak 7 kali, yang mengakibatkan Poli Angela tewas bersimpah darah. Saat kami bertugas pada hari itu, mendengar teriakan seorang wanita lalu bergegas naik ke lantai 9 dan berusaha untuk menggedor pintu kamar Poli Angela. Melihat hal tersebut, saksi Rusli dan saksi Haris berusaha untuk melarikan diri lewat balkon kamar. Lalu, bagaimanakah majelis hakim menuntut terdakwa sesuai dengan undang-undang dan kepercayaannya? Mungkin itu saja sinopsis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib persidangan Pengadilan Negeri Kendari. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang sopan,
serta dilarang makan, minum, merokok, membaca Quran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Tiga, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap normal kepada pengadilan. 4. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapapun yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan Pengadilan Negeri Kendari. 5. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 6. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan, karena tugas jabatannya dapat menggerakkan penggeledahan badan atau menjamin bahwa kehadiran seseorang tidak membawa senjata ataupun yang dapat membahayakan keamanan sidang. 7. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 8. Siapapun yang bersifat tidak sesuai dengan tata tertib pengadilan dan tidak mentaati atau melanggar tata tertib setelah hakim ketua sidang melakukan peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib bersifat tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sekian. Wassalam. Petugas, hadirkan penasihat hukum dan penuntut umum ke ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan atas nama terdakwa Gatot Supriyartono dengan nomor register perkara 121-pidana-2013 Pengadilan Negeri Kendari Jumat 18 Oktober 2013 akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana atas nama terdakwa Gatot Supriyartono SH LLM. Itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya proses persidangan. Baik, sebelum demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, penuntut umum, sidang siap dimulai. Siap yang mulia. Penasihat hukum, siap. Siap. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan nomor register perkara 121/PIT Kendari pada hari ini Jumat 18 Oktober 2013 atas nama terdakwa Gatot Supriyartono dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Baik, penuntut umum, panggil dan harapkan terdakwa ke muka sidang. Petugas, harapkan terdakwa di muka sidang.
Sudah terdakwa sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Untuk itu kami meminta untuk keterangan identitas saudara. Nama lengkap saudara Gatot Supiartono SHLLM, umur 59 tahun, tempat tanggal lahir Kendari 6 Januari 1960, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Kancil nomor 23 Kecamatan Pasiak, agama Islam, kebangsaan Indonesia, benar ya? Benar yang mulia. Baik, apakah dalam persidangan ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Baik, penasihat hukum terdakwa Yang mulia. sudah menyaksikan surat kuasa dan kartu saudara. Yang mulia. Sudah yang mulia. Mohon ditunjukkan penasihat penuntut umum. Silakan. Baik yang mulia. Baik, diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Baik, penuntut umum, sudah siap dengan dakwaan saudara? Sudah yang mulia. Sudah terdakwa, sebelumnya saudara ini sudah menerima salinan dari salinan dakwaan dari penuntut umum. Sudah yang mulia. Sudah ya, tetapi ingat kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan, karena pada saatnya saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Sudah mengerti? Mengerti ya. Penuntut umum silakan dibacakan. Terima kasih yang mulia. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, yang kami hormati kuasa hukum terdakwa serta yang kami hormati pengunjung sidang sekalian. Kejaksaan Negeri Kendari untuk keadilan. Surat dakwaan dengan nomor perkara 121 garing pidana umum garing 2013 garing Pengadilan Negeri Kendari. Dakwaan bahwa terdakwa Gatot Supiartono SHLLM dan pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, mulai antara April hingga Agustus 2013 atau tidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di lantai 2 gedung BPK Kota Kendari di Jalan Soto Kota Kendari atau tidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Kendari. Bahwa pada tahun 2007 Gatot Supiartono dan Holly Angela menjalin hubungan. Lalu pada tanggal 31 Januari 2011 mereka memutuskan untuk menikah secara agama. Selanjutnya pada 8 bulan kemudian setelah pernikahan rumah tangganya mengalami pertengkaran hebat. Pada tanggal 4 April 2013 Gatot Supiartono mengatakan kepada Surya Hakim bahwa Gatot Supiartono sudah merasa jenuh dan meminta mencarikan orang yang dapat memberikan pelajaran kepada Holly Angela. Pada tanggal 8 Agustus 2013 Gatot Supiartono memberikan saran penculikan kepada Surya Hakim dengan cara membius serta memasukkan ke dalam koper besar sehingga korban dapat diteror agar tidak mengganggu Gatot Supiartono di kemudian hari. Pada tanggal 38 September 2013, Surya Hakim bertemu dengan Pago untuk membagi sisa uang hasil pembayaran tersebut sebesar 170 juta rupiah menjadi 5 bagian. Oleh karenanya masing-masing mendapatkan sebesar 34 juta rupiah. Lebih subsidiar bahwa terdakwa Gatot Supiartono SHLLM pada waktu dan tempat sebagaimana dalam primat dengan memberi janji dan menyanyikan sesuatu dengan menyelenggarakan kebebasan yang dan martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan kesempatan, sarana dan keterangan. Bahwa pada tahun 2007 Gatot Supiartono dan Holly Angela menjalin hubungan, lalu pada tanggal 31 mereka memutuskan untuk menikah secara agama. Selanjutnya, setelah 8 bulan setelah pernikahan rumah tangganya mengalami pertengkaran hebat. Pada tanggal 8 April 2013 Gatot Supiartono mengatakan kepada Surya Hakim bahwa Gatot Supiartono telah merasa jenuh dan meminta untuk mencarikan orang yang dapat memberikan pelajaran. Penahanan dan seterusnya dianggap telah dibacakan.
Kendari, 16 Oktober 2013. Hormat kami, penuntut umum. Oke, saudara terdakwa mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Ada tanggapan? Tidak ada yang bilang. Selanjutnya serahkan kepada penasihat hukum. Gimana dengan penasihat hukum? Yang mulia, setelah kami mendengar dakwaan tersebut, maka kami dalam hal ini sebagai tim penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi yang mulia. Tetapi kami memohon waktu untuk menyiapkan eksepsi yang kami punya. Gimana penuntut umum? Baik, yang mulia. Permohonan diterima, yang mulia. Baik, permohonan kami terima berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim. Sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan. Panitera, 7 hari ke depan tepatnya tanggal berapa? 25 Oktober 2013 yang mulia. Baik, maka sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal Jumat 25 Oktober 2013 dengan agenda sidang pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya, begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Sudah mengerti ya? Baik, Panitera, catat jadwal sidang berikutnya ya. Siap yang mulia. Sidang hari ini ditutup. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan nomor register perkara 121-PIT-UM-2013-PIN Kendari pada hari ini Jumat 25 Oktober 2013 atas nama terdakwa Gatot Supiartono dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Baik, diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Untuk itu diingatkan kepada saudara penuntut umum maupun terdakwa untuk memperhatikan eksepsi yang akan dibacakan. Silakan. Baik, namun sebelumnya yang mulia kami bagikan salinannya terlebih dahulu. Silakan. Eksepsi penasihat hukum terdakwa atas nama Gatot Supiartono Medius SCP Requam Facere Iuria. Lebih baik mengalami ketidakadilan daripada harus melakukan ketidakadilan. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati serta pengunjung sidang sekalian. Bahwa sehubungan ketentuan dalam pasal 156 ayat 1 KUHP di atas, maka bersama dengan disampaikan eksepsi terhadap surat dakwaan sebagaimana eksepsi kami adalah 1. Keberatan menyangkut hak asasi bersiswa. Setelah diundangkannya Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tahun 1981 telah diberikan perhatian khusus terhadap hak asasi manusia dari seorang tersangka atau terdakwa atau hak penasihat hukum dalam suatu proses pidana seperti halnya perkara-perkara dihadapi sekarang ini. Dengan bertitik tolak pada konsepsi negara hukum rule of law, dalam arti menurut konsepsi dewasa ini mempunyai sendi-sendi bersifat universal pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, legalitas tindakan dan aparatur negara dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terjamin secara bebas, dan menimbulkan asas merupakan dasar bagi hukum acara pidana yang bersangkutan. Dalam hal kaitannya pasal 251 ayat pasal 51 KUHP dan pasal 143 KUHP khususnya ayat 2 menyatakan penuntut umum membuat surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani berisi nama lengkap, tempat lahir dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Dengan demikian perkembangan yang dianut dalam jurisprudensi khususnya yang bersangkutan dengan penyusunan surat dakwaan yang lengkap, cermat dan persyaratan yakni harus dipenuhi. Terlebih dahulu surat dakwaan yang berupa dapat dipandang sah dengan tetap memperhatikan pasal 51 dengan bahwa seorang terdakwa harus mengerti apa yang telah didakwakan serta dalam bahasa yang dapat dimengerti. Keberatan tentang dakwaan yang tidak dapat diterima. Dalam hal ini,
terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan. Maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Dengan kata lain, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan material. Syarat formil sebagaimana ditentukan dalam huruf A, sedangkan syarat material sebagaimana huruf B tersebut di atas. Kemudian lebih lanjut pasal 143 ayat 3 KUHP menyatakan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ayat 2 huruf B di atas batal demi hukum. Penuntut umum juga dalam merumuskan dakwaannya nampak ragu untuk menentukan pasal apa yang dilanggar oleh terdakwa, sehingga penuntut umum memakai dakwaan kumulatif, sehingga dalam hal ini telah nampak jelaslah keraguan-raguannya bahwa penasihat hukum yakin dalam dakwaan juga tidak didasari bukti-bukti yang memadai, sehingga penuntut umum nampak ragu dan merumuskan secara jelas dan tegas apa tindakan terdakwa yang dapat memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga dakwaan penuntut umum menurut penasihat hukum kabur atau obskur, sehingga harus dinilai sebagai dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, menguraikan tindak pidana, dengan kata lain tidak memenuhi unsur syarat material, sehingga berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP dan jurisprudensi dakwaan penasihat hukum adalah batal demi hukum. 3. Keberatan mengenai penangkapan tidak berdasarkan KUHP. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Maka demikian sebagai negara hukum wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, di mana syarat sebagai negara hukum menurut pendapat Frederick Julius Stahl yang mengatakan bahwa syarat terbentuknya negara hukum adalah salah satunya adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan peradilan tata usaha negara. Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan penjabaran dengan terbentuknya atau adanya KUHP. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdakwa harus dilepaskan dari segala tuduhan yang dialamatkan oleh jaksa penuntut umum. Karena kami penasihat hukum berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan dalam proses persidangan terdakwa, sehingga dakwaan dari jaksa penuntut umum harus batal demi hukum. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat formil dan material, bahwa terdapat kesalahan pada tahap penyidikan yang merupakan kekeliruan JPU dalam menganalisa tindak pidana. Berdasarkan uraian yang telah kami jelaskan, penasihat hukum terdakwa memohon agar mulia majelis hakim berkenan untuk memutus, menerima dan mengabulkan eksepsi penasihat hukum terdakwa Gatot Supriyatno SHMH untuk seluruhnya atau untuk sebagian, menyatakan dakwaan batal demi hukum, dan menetapkan agar pemeriksaan perkara terdakwa Gatot Supriyatno tidak dilanjutkan. Apabila majelis berpendapat lain untuk memutus eksepsi bersama-sama dengan pokok perkara, mohon diputus adil-adilnya. Hormat kami penasihat hukum terdakwa. Baik. Bagaimana penuntut umum, ada tanggapan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Tanggapan atas eksepsi. 1. Keberatan mengenai hak asasi dalam prosedural. Mengenai dalil penasihat hukum yang menguraikan terkait hak asasi manusia di mana KUHP telah memberikan jaminan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, di mana salah satu jaminan dan penghormatan HAM terdakwa disangkakan kepada pada saat pemeriksaan. Mengenai menjadi persoalan ialah bahwa apakah hak dalam pasal 51 KUHP tersebut dapat versan dengan dakwaan di dalamnya yang memuat istilah teknis yuridis yang bersifat formalitas dan teknikalitas yang benar. Pasal 56 ayat 1 KUHP menggariskan Miranda Rule yang menegaskan bahwa dalam hal tersangka dan terdakwa disangkakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih, dan bagi yang mereka yang tidak mampu dengan diancam pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan wajib menunjukkan penasihat hukum bagi mereka. Kami penuntut umum memberikan tanggapan bahwa pada saat penyidikan sampai penuntutan terdakwa menuntut untuk didampingi penasihat hukum dengan alasan bahwa terdakwa menanggapi
bisa membela dirinya sendiri pada tahap penyidikan sampai penuntut, dan pada saat tahap penyelidikan terdakwa menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Berdasarkan surat penolakan penunjukan penasihat hukum pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013. 2. Keberatan tentang dakwaan yang tidak dapat diterima. Sebagaimana dalam eksepsi penasihat hukum mengatakan bahwa dakwaan tidak sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, sehingga harus dinyatakan batal dan dihukum, di mana dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tinggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat tinggal pidana dilakukan. Sebagaimana dalam pasal 143 ayat 2 KUHP di atas, di dalam dakwaan telah memuat ketentuan-ketentuan pada hal tersebut. 3. Keberatan mengenai penangkapan tidak berdasarkan KUHP, bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Saiful Bahri SH sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 19 KUHP yang menyatakan bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu yang melakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Dari ketentuan pasal 1 19 KUHP terlihat adanya penjelasan yang luas tentang tertangkap tangan dengan memberikan klasifikasi khusus terhadap perbuatan tertangkap tangan, yaitu 1. Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana pelaku dipergoki oleh orang lain. 2. Atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. 3. Atau saat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. 4. Atau saat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya. Penggunaan kalimat atau setelah unsur pertama menunjukkan bahwa unsur pasal tersebut berdiri sendiri, sehingga untuk terpenuhi perbuatan tertangkap tangan tidak harus memenuhi seluruh unsur pasalnya. Salah satu unsur saja terpenuhi sudah dapat dianggap perbuatan tertangkap tangan. Sehingga tangkap yang dilakukan oleh Saiful Bahri telah memenuhi ketentuan KUHP dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setelah memberikan pendapat kami terhadap eksepsi terdakwa, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini untuk 1. Menolak seluruh eksepsi penasihat hukum terhadap untuk seluruhnya, melanjutkan pemeriksaan saudara terdakwa Gatot Supriartono ke tahap pembuktian. 3. Menyatakan surat dakwaan dari penuntut umum sah karena telah sesuai dengan hukum formil dan materi. Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk diputus alih-alihnya. Terima kasih yang mulia. Baik ya, karena eksepsi tidak mengabulkan dakwaan dari penuntut umum karena tidak terpenuhinya syarat material dan formil, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Baik, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 2 hari ke depan. Panitra, 2 hari ke depan, tepatnya tanggal berapa? 28 Oktober 2013 yang mulia. Baik, maka sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada tanggal Senin 28 Oktober 2013 dengan agenda sidang pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Panitra, catat jadwal sidang berikutnya ya. Baik yang mulia. Baik, sidang hari ini ditutup. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan nomor register perkara 121/2013/PNK pada hari ini Senin 28 Oktober 2013 atas nama terdakwa Gatot Supriartono dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada saudara penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum untuk memperhatikan putusan sela yang akan dibacakan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Penahanan dianggap telah dibacakan.
dakwaan primer, subsidiar, dan juga lebih subsidiar dianggap telah dibacakan. Poin pertama menyangkut 1. Keberatan mengenai hak asasi dan prosesual. Kami majelis hakim berpendapat bahwa saat penyidikan dari penuntut umum terdakwa menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan alasan bisa mewakili dirinya sendiri. Sampai dengan penuntutan hal ini berdasarkan surat penolakan penunjukan penasihat hukum pada tanggal Senin 7 Oktober 2017. Berdasarkan hal ini, eksepsi poin 1 ditolak. Menimbang bahwa eksepsi poin kedua menyangkut keberatan tentang dakwaan yang tidak diterima, majelis hukum berpendapat bahwa penuntut umum telah menguraikan secara rinci isu dakwaan yang menuliskan terdakwa secara lengkap dan menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana yang diatur pada pasal 143 ayat 2 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, eksepsi poin kedua ditolak. Menimbang bahwa eksepsi poin ketiga menyangkut keberatan mengenai penangkapan tidak berdasarkan KUHP, majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdakwa tertangkap tangan sebagaimana yang menyangkut. Tertangkap tangan telah diatur pada pasal 1/1 KUHP. Majelis berpendapat bahwa penangkapan terdakwa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, eksepsi poin ketiga ditolak. Mengadili, poin 1 menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa. Poin 2 memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan persidangan perkara tindak pidana pembunuhan nomor 121/2013/Kendari atas nama terdakwa Gatot Supriartono tersebut hingga putusan akhir. Poin 3 memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa berikut saksi-saksi pada hari persidangan berikutnya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kendari memeriksa dan mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dengan telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Penahanan dianggap telah dibacakan. Dakwaan primer, subsidiar, dan lebih subsidiar dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa eksepsi poin pertama menyangkut 1. Keberatan mengenai hak asasi dan prosesual. Kami majelis hakim berpendapat bahwa saat penyidikan dari penuntut umum, terdakwa menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum dengan alasan bisa mewakili dirinya sendiri sampai dengan penuntutan. Hal ini berdasarkan surat penolakan penunjukan penasihat hukum pada hari Senin 7 Oktober 2017. Berdasarkan hal tersebut, eksepsi poin 1 ditolak. Menimbang bahwa eksepsi poin kedua menyangkut keberatan tentang dakwaan yang tidak diterima, majelis hakim berpendapat bahwa penuntut umum telah menguraikan secara rinci isu dakwaan dengan menuliskan terdakwa secara lengkap dan menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana yang diatur pada pasal 143 ayat 2 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, eksepsi poin kedua ditolak. Mengadili, 1. Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan persidangan perkara tindak pidana pembunuhan nomor 121/Umum/2013/Kendari atas nama terdakwa Gatot Supriartono tersebut hingga putusan akhir. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa berikut saksi-saksi pada hari persidangan berikutnya. 4. Menangguhkan pembebanan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim tindak pidana pembunuhan pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 oleh Irfan Karimu SHMH sebagai hakim ketua, Fani Rahmayanti SHMH dan Fertin SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Piranti Hamdin selaku panitera, dihadiri oleh Ica Sekarjati SH.MH dan Irfan SH.MH selaku penuntut umum, dan dihadapkan terdakwa Gatot Supiartono SH serta penasihat hukumnya Ferdi Ansa SH LLM dan Febi Cantika SH.MH. Masing-masing hakim membutuhkan. Baik, itulah tadi pembacaan putusan sel oleh majelis hakim yang dimana menolak eksepsi dari penasihat hukum dan melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan alat-alat bukti dan saksi. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 3 hari ke depan. Panitera 3 hari ke depan, tepatnya tanggal berapa? 31 Oktober 2013 yang mulia. Baik, maka sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 dengan agenda sidang penunjukan alat-alat bukti oleh penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Iya. Baik, panitera catat jadwal sidang berikutnya. Baik yang mulia. Baik, sidang hari ini ditutup. Oke. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan nomor register perkara 121/2013/2013 pada hari ini Kamis tanggal 31 Oktober 2013 atas nama terdakwa Gatot Supiartono dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, diberitakan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan alat-alat bukti oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan barang bukti dan saksi yang saudara berikan? Sudah yang mulia. Barang bukti apa yang akan saudara ajukan? Kami akan mengajukan barang bukti berupa 2 buah gitar listrik, pisau, koper, sapu tangan, HP BlackBerry, SIM card, obat bius, uang sebesar 170 juta rupiah, kartu akses kamar korban yang mulia. Baik, tunjukkan barang bukti saudara. Terdakwa, penasihat hukum silakan. Mas yang mulia. Baik, penuntut umum, berapa orang saksi yang akan saudara hadirkan? Kami akan menghadirkan 4 orang saksi dan 1 orang saksi ahli yang mulia. Baik, ya. Untuk saudara terdakwa silakan duduk di sebelah penasihat hukumnya dan penuntut umum silakan panggilkan saksi ke ruang sidang. Para saksi mohon hadir dalam persidangan. Baik, silakan duduk. Baik, para saksi dalam keadaan sehat? Siap mengikuti sidang hari ini? Siap. Baik, sebelum meminta keterangannya, kami majelis hakim akan memeriksa identitas terlebih dahulu ya. Untuk saudari saksi pertama, saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu ya. Atas nama Latifah, tempat tanggal lahir Wakatobi 5 Agustus 1972, umur 41 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Bogoranda nomor 70, agama Islam, kebangsaan Indonesia, benar ya? Saudari ini mengenal terdakwa? Mengenal yang mulia. Ya. Kak saudari mempunyai hubungan darah atau semenda dengan terdakwa ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Untuk saudari saksi kedua, saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu ya. Atas nama Uyat,
Tempat tanggal lahir Lampiku 8 Januari 1966, umur 46 tahun, bekerja di rumah tangga, jenis kelamin perempuan. Alamat saudari Jalan Ahmad Yani nomor 102, agama Islam, kebangsaan Indonesia ya. Nah. Baik, saudara mengenal terdakwa? Apakah saudara mempunyai hubungan darah atau keluarga dengan terdakwa ini? Tidak, yang mulia. Untuk saudari saksi ketiga, saya akan memberikan periksa identitas terlebih dahulu ya. Nama Hertina, tempat tanggal lahir Makassar 12 Februari 1970, umur 51 tahun, bekerja di rumah tangga, jenis kelamin perempuan, tempat Jalan Petarani 090 Makassar, agama Islam, kebangsaan Indonesia, benar ya? Benar yang mulia. Apakah saudara ini mengenal terdakwa? Benar. Apakah saudara mempunyai hubungan darah atau keluarga dengan terdakwa ini? Iya yang mulia. Untuk saudara saksi keempat, nama Andi Ahmad, tempat tanggal lahir Unaha 3 Juli 1978, umur 35 tahun, pekerjaan satpam, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Beringin nomor 24, agama Islam, kebangsaan Indonesia, benar ya? Benar yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Iya, benar yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan darah atau keluarga dengan terdakwa ini? Tidak ada yang mulia. Baik, para saksi sebelumnya memberikan keterangan. Terlebih dahulu para saksi akan disumpah. Bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Silakan ke depan berdiri. Untuk itu ruang jawab, silakan. Ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali, Pak Nyaman. Baik, penuntut umum, saksi mana yang terlebih dahulu untuk diperiksa? Saksi atas nama Latifah yang mulia. Baik, saksi atas nama Latifah tetap di tempat. Kepada saksi Buya, Hertina dan Andi Ahmad, silakan meninggalkan ruang sidang dan menunggu untuk dipanggil kembali. Namun sebelumnya kami ingatkan kepada saudara dan saudari untuk tidak berkomunikasi terkait dengan perkara ini. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudari mengenal Aldo, Ki, dan juga Hari? Iya, saya mengenalnya. Mereka itu merupakan teman saya sejak saya bekerja di salah satu pabrik gula. Tahun berapa kira-kira saudari berhenti bekerja di pabrik tersebut? Yaitu tepatnya pada pertengahan tahun 2010. Apakah pada saat itu saudari masih sering bertemu dengan saudara Pago, Ruski dan juga Haris atau bertanya kabar? Setelah mereka memutuskan berhenti dari pabrik, saya sudah jarang bertemu dengan mereka. Dan kemudian juga urusan pekerjaan dan jarak juga yang lumayan jauh. Kemudian selain saya tidak begitu akrab dengan mereka, yaitu Pago, Haris, dan Rizky, hanya saja kami dulu itu teman kerja. Penuntut umum, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah sebelumnya saudara saksi mengenal korban? Tidak, saya tidak mengenalnya. Baik. Apakah saudara saksi tahu motif dari kejahatan ini? Iya, saya tahu. Apakah saudara melihat korban terbunuh? Saya tidak melihat korban terbunuh karena saya hanya disuruh mengawasi dan mengikuti korban sampai ke depan kamarnya. Baik.
Saudara saksi, apakah saudara melihat korban saat pulang sendiri atau bersama temannya? Iya, saya melihat korban saat pulang sendiri sambil teleponan. Setelah korban masuk ke dalam kamarnya, di manakah saudari? Saya turun ke lobi untuk menemui Paku. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Ya. Bagaimana dengan penasihat hukum? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, mengapa saudara ikut dalam kenyataan ini saudara saksi? Ya, karena saya sedang kesulitan ekonomi, makanya saya mau ikut dalam kejahatan ini. Lantas, apakah saudara saksi melihat korban terbunuh pada saat itu? Tidak, saya tidak melihatnya. Baik, saudara saksi, di manakah saudara saksi saat korban masuk di kamarmu? Saya turun ke bawah untuk menemui Paku. Oh, jadi apakah saudara saksi tahu bahwa siapa yang berada dalam kamar korban pada saat itu, saudara saksi? Iya, saya tahu yang berada di dalam kamar itu adalah Haris dan Rizky yang sedang menunggu korban untuk masuk ke dalam kamar. Lantas yang memberi akses masuk dalam kamar korban siapa, saudara saksi? Surya Hakim yang memberikan aksesnya. Cukup yang mulia. Ya. Karena pemeriksaan saksi Latifah telah selesai, maka saksi Latifah silakan meninggalkan ruang sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Baik, penuntut umum, panggil dan hadapkan saksi berikutnya. Saksi atas nama Uyat mohon masuk dalam persidangan. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, selain sebagai ibu rumah tangga, apakah saudari bisa menyembuhkan orang sakit secara tradisional? Ya, benar Yang Mulia. Dengan media apa saudari menyembuhkan orang sakit? Saya menggunakan daun bidara untuk dijadikan ramuan dan disertai doa-doa. Kemudian saya berikan kepada pasien. Berarti dalam hal ini bukan menggunakan ilmu hitam. Tidak Yang Mulia. Baik, saya cukup. Baik, penuntut umum ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, mengenai keterangan saudari bahwa saudara Surya Hakim meminta saudari untuk menyantet saudari Angela, apakah itu benar? Iya, benar. Baik. Lalu apakah saudari melakukannya? Tidak benar, saya hanya bisa menyembuhkan orang sakit, bukan untuk menyantet. Saudari kenal siapa itu Maria Angela? Ya, saya kenal beliau adalah majikan dari teman saya, Bapak Surya Hakim. Baik. Dari kami cukup yang mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar saudari saksi pernah menemui saudara Surya Hakim? Iya, benar. Apa tujuan saudara Surya Hakim menemui Anda? Saudara Surya datang meminta saya untuk menyantet Surya Angela. Akan tapi saya tidak bisa melakukannya. Kenapa saudara tidak bisa melakukannya? Karena saya tidak bisa menyantet orang, saya hanya bisa menyembuhkan orang sakit. Maka dari itu saya menyuruh Surya untuk menghubungi Paku, Rizky, Haris, dan Latifah. Baik, data cukup yang mulia. Ya. Karena pemeriksaan saksi Uya telah selesai, maka saksi silakan meninggalkan ruang sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Baik, penuntut umum, panggilan hadapan saksi berikutnya. Saksi atas nama Herlina silakan masuk di ruang persidangan. Ya, baik. Silakan duduk.
Sejak kapan Holly Angela menjadi anak angkat saudari? Saya mengangkat Holly Angela, dia sudah berumur 10 tahun. Mengapa saudari mengangkat Holly Angela sebagai anak angkat? Saya mengangkat Holly karena pada saat itu saya mendapati Holly dan orang tuanya mengalami kecelakaan. Jadi saya berinisiatif mengangkat Holly sebagai anak saya karena saya tidak dikaruniai. Baik, apakah saudari tahu latar belakang dari keluarga Holly Angela? Saya tidak tahu yang mulia. Saya telah berusaha mencari latar belakangnya, keluarganya, tetapi saya tidak mendapatkan informasi sama sekali. Cukup yang mulia. Ya. Bagaimana dengan penuntut umum? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, bagaimana hubungan saudara dengan terdakwa sebelum kejadian? Baik yang mulia. Apakah sebelumnya saudara saksi mengetahui bahwa rumah tangga Holly sering mengalami pertengkaran? Anak saya tidak pernah menceritakan hubungan rumah tangganya yang mulia. Baik. Saudara saksi, apakah benar di hari kejadian saudara menelpon dengan Holly Angela? Saya mendengar anak saya sempat berteriak. Setelah suara teriakan tersebut, apakah saudara masih mendengar suara korban? Saya tidak mendengar apa-apa lagi. Dan telepon pun langsung mati. Oke, terima kasih. Cukup yang mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara saksi. Apakah selama ini hubungan terdakwa baik dengan hubungan saudara saksi sebagai ini? Iya, selama ini Gatot baik kepada saya. Baik. Selanjutnya, apakah saudari tahu selama menikah Holly bagaimana perlakuan Gatot pada istri? Sejauh ini saya melihat Gatot memperlakukan anak saya dengan baik. Cukup ya. Karena pemeriksaan saksi atas nama Artina telah selesai, maka saksi silakan meninggalkan ruang sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Baik, penuntut umum, panggilan hadapan saksi berikutnya. Saksi atas nama Andi Ahmad, silakan masuk di ruang persidangan. Silakan duduk. Silakan. Dari jam berapa saudara bekerja di apartemen Kalibambu? Saya bekerja dari jam 20.00 sampai jam 05.00 kita ya, Bre. Lalu apa saja rutinitas saudara dalam bekerja pada jam tersebut? Dari jam 20.00 sampai jam 22.00 saya berjaga di pos keamanan apartemen Kalibambu. Lalu jam 22.00 saya biasanya mengecek kondisi sekitar apartemen yang mulia. Apakah saat berjaga malam saudara sendirian? Saya berdua dengan teman saya. Untuk pembagian waktu kerja, kami berjaga secara bergantian. Jika saya sedang berjaga di pos keamanan, teman saya bertugas mengecek sekitar apartemen. Begitupun sebaliknya yang mulia. Penuntut umum, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik. Apakah saudara saksi mengenal korban? Iya, saya mengenal korban. Baik. Apa betul saudara saksi yang pertama kali menemukan korban? Iya, saya yang pertama kali menemukan korban. Baik. Coba saudara saksi jelaskan kejadian pada saat itu. Jadi pada saat itu saya sedang berada di lantai 9 untuk pengecekan terus terdengar. Baik. Di mana saudara saksi menemukan korban? Saya menemukan korban di kamar apartemennya dengan keadaan tergeletak bersimbah darah. Apakah pada saat itu korban sudah tidak bernyawa? Iya, pada saat itu saya menemukan korban sudah tidak bernyawa. Baik, dari kami cukup yang mulia. Ya. Penasihat hukum, ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, pada saat kejadian Anda sedang berada di mana? Pada saat itu saya sedang berada di lantai 9. Apakah saudara melihat jelas pembunuhan terhadap korban? Saya tidak melihat langsung pembunuhan korban.
Jadi, bagaimana saudara mengetahui kejadian pembunuhan yang terjadi? Jadi saat itu saya sedang melakukan pengecekan di lantai 9, lalu mendengar. Lalu, apa yang saudara lihat pada saat menemukan korban? Pada saat saya menemukan korban sudah tidak bernyawa. Pada saat saudara menemukan korban, apakah korban sudah tidak bernyawa? Iya, korban pada saat itu tidak bernyawa. Selain korban, apakah ada orang lain yang berada dalam kamar? Saya tidak melihat orang lain selain korban. Baik, dari kami cukup yang mulia. Pemeriksaan saksi yang dihormat telah selesai, maka saksi silakan meninggalkan ruang sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Baik, penuntut umum, ada saksi selanjutnya? Ada yang mulia. Kami akan mengajukan satu orang saksi ahli. Silakan adakan saksi ahli ke ruang sidang. Saksi ahli mohon memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Saudara ahli dalam keadaan sehat? Siap yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Untuk itu, tunjukkan kartu identitas saudari. Saudari ahli, saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu ya. Nama Dr. Vivian Hernani SP. Tempat tanggal lahir Semarang 25 Agustus 1974, umur 39 tahun. Pekerjaan dokter ahli forensik di RS Bayangkara Kendari. Jenis kelamin perempuan, alamat Kemaraya, Blok M nomor 22. Agama Islam, kebangsaan Indonesia, benar ya? Benar yang mulia. Nah, untuk itu saudari mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudari mempunyai hubungan darah atau semenda dengan terdakwa ini? Tidak ada yang mulia. Saudara ahli, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu saudari akan disumpah. Bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Ya, silakan berdiri ke depan. Untuk itu rohaniawan membantu. Saudara ahli, ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Sebagai ahli saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Sesuai dengan disiplin ilmu yang saya miliki dan kuasai. Sesuai dengan disiplin ilmu yang saya kuasai. Rohaniawan silakan kembali dan saksi ahli silakan duduk. Baik, saudara ahli, menurut pengetahuan saudari, apa yang dimaksud dengan otopsi? Terima kasih yang mulia. Dalam ilmu kedokteran, otopsi itu merupakan untuk mengetahui penyebab kematian, dan otopsi ini ada di atas dua. Yang pertama forensik, karena di sini dilakukan untuk tujuan medis legal. Biasanya dapat dilihat pada media atau dipublikasikan. Dan kedua itu klinikal. Klinikal ini juga biasanya dilakukan di rumah sakit untuk mengetahui penyebab kematian dan biasanya untuk riset dan pelajaran. Saudara ahli, dapatkah saudari ahli menjelaskan mengenai persyaratan dalam melakukan otopsi? Persyaratan mengenai otopsi itu diatur dalam Peraturan Perundangan Nomor 18 Tahun 1984 yang dimana terdiri atas dua syarat. Yang pertama itu adanya surat wasiat yang bersangkutan yang menghendaki pada mayatnya yang dilakukan otopsi klinikal yang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam BW pasal 935. Yang kedua itu adanya surat persetujuan keluarga terdekat bahwa pada mayat dapat dilakukan otopsi klinikal. Baik, saudara ahli, untuk mempertegas kembali mengenai apa yang telah saudari jelaskan tadi mengenai hasil otopsi di sini, ada yang bisa dipublikasikan dan ada yang tidak bisa dipublikasikan ya? Benar ya mulia. Penuntut umum, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudari ahli, apa yang Anda ketahui terkait isu inventum dalam penentuan sebagai alat bukti? Itu adalah
Faktum atau disingkat IA adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter. Biasanya ini dilakukan oleh atas permintaan penyidik untuk mengetahui hasil medis. Dan ini biasanya dilakukan untuk mengetahui hasil medis yang terdapat pada organ atau tubuh manusia yang masih hidup atau meninggal untuk kepentingan pro-justisia. Baik. Lalu terkait dengan hasil otopsi dari kasus pembunuhan Holly Angela, apa yang Anda ketahui bisa Anda jelaskan? Pada saat kami melakukan otopsi, kami menemukan luka terbuka yang disebabkan oleh benda tajam. Habis itu luka lebam di bagian belakang kepala yang disebabkan oleh benda tumpul dan beberapa patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan. Baik, saudari ahli. Menurut pengetahuan saudari, apakah bisa hasil visum terdapat otopsi jenazah yang dijadikan sebagai alat bukti atau tidak? Terkait dengan visum terhadap jenazah korban pembunuhan dapat dilihat dari kedudukannya ya, di mana visum atrapatum ini merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut KUHP pasal 184. Baik, ya saudara ahli. Bagaimana pendapat saudari terkait dengan kasus pembunuhan Holly Angela tersebut? Menurut saya terkait pembunuhan Holly Angela ini sangat memprihatinkan ya, apalagi pada saat saya melakukan otopsi, saya melihat banyak luka-luka di tubuh korban. Terlebih lagi saya mengetahui Holly Angela ini merupakan korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suaminya dan anggotanya. Baik, terima kasih atas penjelasan saudari ahli. Dari kami cukup yang mulia. Ada satu belum? Ada yang ditanyakan? Baik, ada yang mulia? Silakan. Baik, saudara ahli. Pada prakteknya penggunaan visum et repertum berlaku apabila hakim tidak bisa berlaku apabila dilakukan. Hasilnya, apa tanggapan saudara ahli? Baik, terkait dengan hal tersebut telah diatur dalam pasal 180 ayat 1 KUHP. Dalam pertanggungjawaban visum et repertum dalam persidangan, hakim memanggil dokter yang membuat visum tersebut dan hal ini juga dapat sekaligus sebagai alat bukti keterangan ahli dalam bidang ilmu kedokteran yang ilmu kedokteran forensik yang mana untuk memperjelas permasalahan yang timbul dalam proses persidangan. Selanjutnya saudara ahli, dalam sepanjang pengetahuan ahli, dalam pendapat saudara ahli terkait dalam pembunuhan Holly Angela. Sebagaimana telah saya jelaskan tadi ya, terkait kasus pembunuhan Holly Angela ini, berdasarkan visum yang saya lakukan, berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan oleh untuk melakukan otopsi kepada korban, kami menemukan beberapa luka terbuka yang disebabkan oleh benda tajam, luka lebam di belakang kepala akibat benda tumpul dan patah tulang disebabkan oleh kekerasan. Cukup yang mulia. Ya. Baik, terima kasih saksi ahli atas penjelasannya. Maka pemeriksaan saksi ahli telah selesai. Saksi ahli silakan meninggalkan ruang sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Baik, karena tahap pembuktian oleh penuntut umum telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh penasihat hukum. Bagaimana dengan penasihat hukum? Sudah siap dengan saksi-saksi saudara? Sudah yang mulia. Berapa orang saksi yang akan dihadirkan? Kami akan mengajukan 3 orang saksi yang mulia. Penasihat hukum silakan dengan saksi-saksi saudari. Baik, para saksi dimohon memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Baik, para saksi dalam keadaan sehat. Siap mengikuti sidang hari ini. Untuk itu, sebelum diminta keterangannya, kami majelis hakim akan memeriksa identitasnya terlebih dahulu ya. Untuk saudara saksi pertama, saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama Surya Hakim, tempat tanggal lahir Kendari 5 Mei 1967, umur 45 tahun, pekerjaan sopir, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jalan Lumba-Lumba nomor 50 Kendari, agama Islam, kebangsaan Indonesia, benar ya?
Untuk saudara saksi ini mengenal terdakwa? Ya, kenal yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan darah atau semeda dengan terdakwa ini? Tidak ada yang mulia. Untuk saudara saksi kedua, atas nama Bago, tempat tanggal lahir Wakatopi 26 Februari 1978, umur 35 tahun, pekerjaan kuli bangunan, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jalan Belebis nomor 4 Kendari, agama Islam, kebangsaan Indonesia, benar ya? Benar yang mulia. Saudara ini mengenal terdakwa? Kenal yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan darah atau semena dengan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Untuk saudara saksi ketiga, nama Haris, tempat tanggal lahir Kendari 14 Februari 1980, umur 33 tahun, pekerjaan kuli bangunan, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jalan Kancil nomor 45 Kendari, agama Islam, kebangsaan Indonesia, benar ya? Untuk saudara ini mengenal kenal ya? Apakah saudara ada hubungan darah atau semena dengan terdakwa ini? Tidak yang mulia. Baik, para saksi sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu para saksi akan disumpah. Bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, silakan ke depan. Untuk itu ruangan nyaman mau dibantu. Ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. Untuk itu ruangan nyaman kembali. Para saksi silakan duduk. Baik, penasihat hukum, saksi mana yang terlebih dahulu akan diperiksa? Baik, saksi atas nama Surya Hakim yang mulia. Baik ya, untuk saudara atas nama Surya Hakim, saudara tetap di tempat. Kepada saksi Bago dan Haris, silakan meninggalkan ruang sidang dan menunggu untuk dipanggil kembali. Namun sebelumnya kami ingatkan kepada saudara untuk tidak berkomunikasi terkait dengan perkara ini. Para saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Silakan. Saudara saksi, benar ya bekerja sebagai sopir pribadi terdakwa? Benar yang mulia. Sejak kapan saudara bekerja sebagai sopir pribadi? Saya bekerja sebagai sopir sejak 10 tahun terakhir yang mulia. Bagaimana awal mula saudara bekerja sebagai sopir pribadi dari terdakwa? Jadi saya menemukan lowongan pekerjaan melalui mapping pekerjaan, kemudian saya memasukkan lowongan pekerjaan dan saya diterima. Berarti saudara ini sudah cukup lama kenal dengan saudara terdakwa. Benar yang mulia. Baik, penuntut umum, ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara mengetahui secara jelas peristiwa pembunuhan oleh Angel yang terjadi di apartemen Kalibambu? Ya, saya mengetahui ini secara jelas. Bisa saudara jelaskan terkait hal itu? Jadi awalnya terdakwa cerita kepada saya dari hal korban atau Maria Angela sudah merasa jenuh terhadap korban, kemudian terdakwa merencanakan pembunuhan Maria Angela mulai dari pembunuhan dengan cara disantet, penculikan dan dengan cara dibius. Baik. Jadi terdakwa merupakan orang yang mengkoordinir semua hal dalam pembunuhan Maria Angela ya? Ya, benar. Baik. Terima kasih. Cukup yang mulia. Ya, penasihat hukum, ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah betul bahwa terdakwa sering bercerita kepada saudara tentang hubungan rumah tangganya? Iya benar bahwa terdakwa sering bercerita kepada saya tentang hubungan rumah tangganya. Apakah saudara tahu penyebab kejenuhan yang dialami terdakwa terhadap Holly Angela? Iya Bu, karena Bapak Gatot sering bercerita kepada saya bahwa media Ibu Holly selalu menuntut untuk dituruti kemauannya dan beliau juga selalu mendesak Bapak Gatot untuk menceraikan istri sahnya.
Baik, saudara saksi, apakah benar saudara yang berinisiatif untuk melakukan rencana penyanderaan terhadap Holly Angela? Iya, itu benar, tapi ini tidak terlaksana. Bagaimana rencana awal yang disarankan terdakwa kepada saudara sehingga pada akhirnya Holly Angela terbunuh? Pada awalnya sesuai dengan kesepakatan Bapak Gatot menyarankan kepada kami untuk melakukan penculikan, akan tetapi Haris ditugaskan untuk melaksanakan eksekusi panik sehingga langsung menikam korban di jalan. Baik, dari kami cukup yang mulia. Ya, karena pemeriksaan saksi atas nama Surya telah selesai, maka saksi silakan meninggalkan ruang sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Begitu penasihat hukum, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik, saksi Pangu silakan memasuki ruangan sidang. Baik, silakan duduk. Saudara saksi, berapa lama saudara bekerja sebagai kuli bangunan? Saya bekerja sudah 6 tahun. Apakah di samping bekerja sebagai kuli bangunan, saudara mempunyai pekerjaan lain? Terkadang saya membantu istri saya menjual di pasar. Dari mana saudara mengenal Gatot Subtiarto? Saya kenal dari Bapak Surya Hakim. Gimana yang penuntut umum? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, yang mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara terlibat kasus pembunuhan saudara Holly Angela karena atas perintah dari saudara Gatot Subtiarto? Iya benar, saya terlibat kasus pembunuhan saudari Holly Angela karena atas dasar perintah dari saudara Gatot Subtiarto. Baik, saudara saksi, apakah benar ini penculikan itu dan pembiusan saudari Holly Angela berasal dari Gatot Subtiarto? Iya benar, tidak penculikan dan pembiusan berasal dari Gatot Subtiarto. Baik, saudara saksi, apakah benar saudara dijanjikan uang sebesar 250 juta oleh saudara Gatot Subtiarto? Iya benar, saya dijanjikan upah sebesar 250 juta rupiah apabila saya berhasil melakukannya. Yang baik, saudara saksi, apakah benar saudara Gatot yang menginformasikan keberadaan saudari Holly Angela di apartemen Kaliwagu setelah pulang dari Makassar pada saat itu? Iya benar, saudara Gatot Subtiarto yang memberitahukan informasi tentang keberadaan saudari Holly Angela. Satu. Baik, penasihat hukum, ada yang ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara terdakwa Gatot Subtiarto telah memerintahkan kepada saudara untuk memberikan pelajaran kepada saudari Holly Angela? Iya benar, saudara terdakwa memerintahkan kepada saudara Surya Hakim untuk memberikan pelajaran kepada saudari Holly Angela. Baik, lantas pada tanggal 8 Agustus 2013, saudara Gatot Subtiarto memberikan saran kepada Surya Hakim untuk melakukan pembiusan serta masukkan saudari Holly Angela ke dalam koper. Apa benar? Iya benar, pada hari itu saudara terdakwa memberikan saran tersebut kepada saudara Surya Hakim. Yang pertanyaan selanjutnya, saudara saksi, apakah benar saudara saksi pada tanggal 28 September 2013 tersebut telah menginformasikan kepada Surya Hakim bahwa saudari Holly Angela dalam hal ini korban akan pulang dari Makassar dan akan ke apartemennya di Kaliwagu? Iya benar, pada tanggal 28 September 2013 saudara terdakwa memberikan informasi tersebut kepada saudara Surya Hakim. Dari kami cukup yang mulia. Ya. Karena pemeriksaan saksi atas nama Pak telah selesai, maka saksi silakan meninggalkan ruang sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Baik, selanjutnya penasihat hukum, hadirkan saksi selanjutnya. Baik, yang mulia, saksi atas nama Haris mau memasuki ruangan sidang. Terima kasih. Saudara saksi, bagaimana hubungan saudara dengan Pako dan juga Rizky? Hubungan
Hubungan saya sangat baik karena saya satu tempat kerja yang mulia. Apakah benar bahwa saudara Pago yang menghubungi saudara? Iya benar yang mulia. Apakah saudara juga mengenal saudara Surya Hakim? Tidak yang mulia. Penuntut umum, ada yang ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik saudara saksi, apakah saudara saksi sebelumnya mengetahui saudari Maria Angela? Iya, saya mengetahui. Maria Angela adalah istri dari Bapak Gatot. Baik. Apakah benar saudara saksi diajak oleh Pago yang atas pekerjaan yang diberikan oleh Surya Hakim? Iya benar. Saya diajak Pago atas pekerjaan yang diberikan oleh Bapak Surya Hakim. Apakah saudara saksi mengetahui maksud Pago menghubungi saudara? Iya, saya mengetahui bahwa untuk memberikan pelajaran kepada korban Maria Angela ini. Lalu, mengapa saudara menerima pekerjaan tersebut? Karena saya membutuhkan uang untuk membiayai anak saya. Baik, jadi pekerjaan tersebut hanya untuk memberikan pelajaran. Lalu mengapa saudara saksi menikah korban? Karena pada saat itu korban melakukan perlawanan saat saya bekap dan di luar kesadaran saya panik dan melakukan hal itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saudara saksi, dari mana Anda mendapatkan pisau yang Anda gunakan untuk menikah korban? Saya selalu membawanya untuk berjaga-jaga. Apakah saudara saksi mengetahui berapa kali melakukan perusahaan kepada korban? Saya tidak mengetahui secara persis. Apakah saudara saksi mengetahui korban langsung meninggal dunia pada saat saudara selesai melakukan penikaman? Tidak, saya tidak mengetahui bahwa korban meninggal dunia. Karena seketika itu saya panik dan langsung pergi meninggalkannya. Baik, saudara saksi, apakah pada saat kejadian ada orang lain yang menyaksikan kejadian itu? Tidak ada, kita cuma bertiga di dalam kamar. Saudara saksi, di manakah Anda membuang pisau yang Anda gunakan untuk menikam korban? Saya membuangnya ke dalam tempat sampah. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, bagaimana ada yang penasihat hukum? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah sebelumnya Anda mengetahui motif dari kejadian ini? Ya, saya mengetahui bahwa saya dan saudara Ruski diperintahkan oleh saudara Surya untuk mencuri korban dan untuk memberinya pelajaran. Baik, saudara saksi, lalu mengapa dalam peristiwa ini Anda menusuk korban? Saat itu saya dalam keadaan panik karena korban melakukan perlawanan dan mencoba meminta pertolongan, dan saudara korban memukul Ruski sehingga melihat langsung menikam korban dengan harapan melumpuhkan korban agar tidak melakukan perlawanan lagi. Baik, apakah saudara saksi dalam keadaan sadar dalam menikam korban lebih dari satu tusukan? Saya dalam keadaan tidak sadar karena saat itu saya sedang panik. Spontan saya langsung menikam korban sampai tidak melakukan perlawanan lagi. Saudara saksi, sejauh mana keterlibatan saudara dalam kasus ini? Bahwa saya dan Ruski diperintahkan oleh Gatot untuk menculik korban dan memberinya pelajaran. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan yang direncanakan, di mana pada saat Ruski membuka korban langsung melakukan perlawanan dan mencoba meminta tolong, sehingga saya secara spontan panik dan menikam korban. Baik, saudara saksi, apakah saudara memang berniat untuk membunuh korban dengan cara menikam? Tidak, saya menusuk korban hanya untuk melumpuhkan korban, tidak untuk membunuhnya. Baik, dan selanjutnya saudara saksi, apa yang mendasari saudara hingga menusuk korban sampai meninggal dunia? Saya menusuk korban dalam kondisi panik sehingga secara spontan melumpuhkan korban dengan cara menikamnya. Saudara saksi, apa yang Anda lakukan pada saat teman Anda Ruski membekap korban? Saya hanya menyaksikan saudara Ruski dengan harapan bahwa korban langsung terjatuh dan tidak melakukan perlawanan lagi. Baik, dari kami cukup yang mulia. Baik, karena pemeriksaan saksi atas nama Haris telah selesai, maka saksi silakan menuntut ruang sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Baik, penasihat hukum, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Cukup yang mulia.
Karena pemeriksaan saksi telah selesai, maka sidang selanjutnya pada tahap pemeriksaan terdakwa. Baik, saudara terdakwa silakan mengambil tempat di depan majelis hakim. Silakan duduk. Baik, penuntut umum ada yang ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik saudara terdakwa, apa yang mendasari saudara sehingga ingin melakukan pembunuhan terhadap Angela? Iya, yang mendasari saya untuk membunuh Angela itu atas dasar sakit hati dan merasa jenuh karena banyaknya tuntutan yang diinginkan saudara Angela. Baik, saudara terdakwa, apa yang mendasari saudara sehingga ingin melakukan pembunuhan terhadap Angela? Ya, yang mendasari saya untuk membunuh Angela atas dasar sakit hati dan saya jenuh karena banyaknya tuntutan yang diinginkan oleh saudara Angela. Baik saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sadar dalam merencanakan pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Angela? Dan benarkah saudara sendiri yang inisiatifkan rencana pembunuhan tersebut? Iya, saya dalam keadaan sadar melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Angela dan perencanaan itu atas dasar inisiatif saya sendiri. Baik saudara terdakwa, mengenai inisiatif saudara untuk merencanakan pembunuhan hingga berujung pada hilangnya nyawa Angela, di mana saudara merencanakan dan berapa orang yang ada di dalamnya? Ya, memang saya menginisiatifkan rencana pembunuhan tersebut. Saya merencanakannya, tepatnya saya masih berada dalam perjalanan dari gedung BPK ke arah apartemen Kaliwanggu dan saya melibatkan beberapa orang di antaranya Surya Hakim, Latifah, Pago, Ruski dan Haris. Baik. Jadi dari inisiatif saudara dan melibatkan beberapa orang untuk melakukan pembunuhan tersebut, saudara melakukan perbuatan itu, benar? Iya, saya melakukan perbuatan tersebut. Baik. Saudara terdakwa, terkait dengan untuk menjalankan aksi tersebut, apakah saudara sendiri yang memberikan instruksi kepada Surya Hakim dan kawan-kawan agar membunuh Angela? Iya, saya sendiri yang memberikan instruksi agar membunuh Angela. Baik. Saudara terdakwa, terima kasih atas penjelasannya. Dari kami cukup yang mulia. Baik ya. Bagaimana ada yang penasihat hukum? Ada yang ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Baik saudara terdakwa, apakah benar saudara terdakwa dalam hal ini hanya memberikan arahan untuk penculikan terhadap Angela, bukan untuk melakukan pembunuhan? Iya, benar. Jadi hanya memberikan arahan penculikan, bukan untuk membunuh. Iya, awalnya saya curhat kepada sopir pribadi saya perihal istri saya dalam hal ini oleh Angela, bahwa saya sudah merasa jenuh dengan sikap istri saya. Lalu kemudian sopir ini menyarankan saya untuk menyuruh dukun untuk menyantet Angela, namun hal tersebut gagal. Lalu muncullah penculikan dan inisiatif saya sendiri, kurang lebih seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, perihal ide penculikan itu inisiatif dari siapa? Inisiatif saya sendiri. Lalu mengenai pembunuhan Angela, apakah saudara mengetahuinya? Yang mengenai terbunuhnya oleh Angela, saya tidak mengetahui karena saya hanya menyuruh mereka untuk melakukan penculikan. Karena saya hanya jadi hanya menyuruh melakukan penculikan. Baik, pertanyaan selanjutnya, untuk mengetahui secara jelas kronologi pembunuhan Angela, apakah saudara mengetahuinya dalam kronologis pembunuhannya? Iya, saya tidak mengetahuinya. Saya hanya memberi
arahan agar untuk menculik dan memberi pelajaran saya kepada korban. Baik, jadi hanya memberikan arahan saja, tidak untuk melakukan pembunuhan ya? Ya benar. Jadi saudara sepanjang untuk tidak mengetahui inilah sampai terbunuh. Jadi saudara tidak mengetahui inilah sampai terbunuh. Tidak. Baik, dari kamu cukup mungkin. Baik, pemeriksaan terdakwa Gatot Suprihartono telah selesai, maka akan dilanjutkan pada tahap penuntutan. Baik, bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan tuntutan saudari? Untuk menyusun surat tuntutan kami membutuhkan waktu selama 7 hari yang mulia. Baik, bagaimana dengan penasihat hukum? Kami setuju yang mulia. Baik, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 4 hari ke depan, yaitu pada hari Senin tanggal 4 November 2013 dengan agenda sidang pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Panitera, catat jadwal sidang berikutnya. Sidang hari ini ditutup. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan nomor register perkara 121-PIT-2013-PN Kendari pada hari ini tanggal 4 November 2013 atas nama terdakwa Gatot Suprihartono dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik ya, diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Baik, untuk itu kepada penuntut umum sudah siap dengan tuntutan saudara? Sudah yang mulia. Baik ya, tetap diingatkan kepada saudara terdakwa untuk memperhatikan tuntutan yang akan dibacakan. Karena pada saatnya nanti saudara akan memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Saudara-saudara mengerti? Iya. Baik, penuntut umum silakan dengan tuntutan saudara. Siap yang mulia. Terlebih dahulu saya akan membagikan saingannya. Ya baik, silakan. Surat tuntutan nomor 121/Perdata Umum/2013/PN Kendari. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati, hadirin persidangan yang terhormat. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap para terdakwa, yaitu pertama, melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP. Lebih subsidiar melanggar pasal 353 ayat 3 junto pasal 55 ayat ke 1 ke 2 KUHP. Oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka kami akan langsung menguraikan pembuktian unsur-unsur dari dalam dakwaan yang kami anggap terbukti, yakni dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat ke 1 ke 2 KUHP. Unsur-unsur pasal dakwaan subsidiar tersebut adalah sebagai berikut. Unsur barang siapa. Barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang tidak lain terbatas laki-laki ataupun perempuan, yang dimana di sini merupakan subjek hukum. Barang siapa adalah pelaku yang menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam perkara ini, Gatot Suprihartono SH LLM sebagai pelaku yang menimbulkan akibat yang dilarang, yang menghilangkan nyawa orang lain. Unsur dengan siapa. Bahwa unsur dengan siapa yang dimaksud di sini adalah menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau yang ia lakukan. Yang ketiga yaitu unsur dengan rencana terlebih dahulu. Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta ketentuan keterangan pasal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa, maka terbukti bahwa perbuatan pidana terdakwa dilakukan dengan rencana yang sistematis, yakni mulai dari menyuruh suri hakim untuk melakukan penculikan dengan disiapkannya dengan membeli 2 buah gitar, koper besar, obat bius oleh suri hakim yang ditugaskan. Dan selanjutnya dilakukan pembagian tugas di mana pelaku yang bertugas mengikuti kedatangan Holly Angela dari bandara ke apartemennya, Latif yang mengawasi Holly ke lobi apartemen sampai pintu kamarnya, lalu Rusdi dan Haris yang melakukan eksekusi.
yang mempersiapkan semua alat termasuk yang akan digunakan untuk membunuh Angela sebagaimana perintah dari Gatot Supriartono melalui Sri Hakim. Dengan adanya waktu tersebut sungguh dapat dipergunakan terdakwa untuk membatalkan niat untuk membunuh korban. Dengan demikian maka unsur direncanakan terlebih dahulu terpenuhi secara sah menurut hukum. Unsur menghilangkan nyawa orang lain, bahwa dalam menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 unsur yaitu yang harus dipenuhi, yaitu adanya perbuatan, adanya suatu kematian, adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian. Dan ketiga unsur syarat di atas, pada unsur menghilangkan nyawa orang lain, pada ketiga syarat tersebut telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa disertai dengan alat bukti dan barang bukti. Selanjutnya, mengenai dapat tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan adalah bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa seharusnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum memasuki tuntutan pidana atas diri terdakwa, karena kami mengemukakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan: 1. Terdakwa tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum. 2. Terdakwa bersikap tidak hormat dalam persidangan. 3. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya selama persidangan. Hal-hal yang meringankan: pertama, terdakwa telah berumur 59 tahun dan mempunyai tanggung keluarga. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. 3. Terdakwa sebagai kepala auditor di kantor Badan Perusahaan Keuangan. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami jasa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut agar majelis hakim pengadilan Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus: 1. Menyatakan terdakwa Gatot Supriartono telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan dakwaan ke-1 prima dan dakwaan ke-2 secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada Gatot Supriartono dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Menyatakan barang bukti dan alat bukti berupa barang bukti 2 buah gitar listrik, pisau, koper besar, sapu tangan, 2 buah handphone BlackBerry, SIM card, obat bius, uang sebesar 170 juta rupiah, kartu akses, dan alat bukti berupa surat keterangan visum dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk pemeriksaan terdakwa lain di perkara yang sama. Menetapkan biaya perkara sebesar 5.000 rupiah dikembalikan kepada terdakwa. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Jumat 1 November 2013. Penuntut umum pada kasus pembunuhan Ijaz Karjati Irfan. Terima kasih yang mulia. Baik ya. Saudara terdakwa mengerti dengan surat tuntutan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah ada pembelaan? Tidak yang mulia, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum. Baik. Bagaimana dengan penasihat hukum? Kami akan mengajukan nota pembelaan. Namun untuk menyusun nota pembelaan, kami meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan sidang 7 hari ke depan. Bagaimana penuntut umum? Apakah saudara setuju atas waktu yang diajukan oleh penasihat hukum? Setuju yang mulia. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 4 hari ke depan, yaitu pada hari Jumat. Panitia 4 hari ke depan, tepatnya tanggal berapa? 8 November 2013 yang mulia. Baik ya, maka sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2013 dengan agenda sidang pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan tetap menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya, begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti ya? Mengerti yang mulia. Baik, panitia catat jadwal sidang berikutnya. Baik yang mulia. Sidang hari ini ditutup. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan nomor register perkara 121 garing Pit Umum garing 2013 garing PN Kendari pada hari ini 8 November 2013 atas nama terdakwa Gatot Supriartono dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Baik ya, diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum terdakwa. Bagaimana dengan penasihat hukum terdakwa? Sudah siap dengan nota pembelaannya? Sudah yang mulia. Silakan. Namun sebelumnya kami membagikan salinannya terlebih dahulu yang mulia. Ya, baik, silakan.
Nota pembelaan penasihat hukum terdakwa atas nama Gatot Supiartono S.A. LLM. Errare humanum estupe in errore per se errare. Membuat keliruan adalah sifat manusiawi, akan tetapi tidaklah baik untuk mempertahankan kekeliruan. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati serta pengunjung sidang sekalian, bahwa sebelum memulai analisis juri terhadap fakta persidangan dalam perkara ini, kami merasa perlu terlebih dahulu memaparkan beberapa ketentuan-ketentuan KUHP yang dijadikan pengawas sebagai pedoman dalam membuat analisis terhadap fakta-fakta persidangan dan analisis juridis terhadap tindak pidana dari jaksa penuntut umum. Bahwa menurut ketentuan pasal 185 ayat 1 KUHP mengatur bahwa keterangan saksi yang sah adalah keterangan saksi yang dibawa sumpah secara langsung di depan pengadilan. Pasal 185 ayat 1 KUHP ini dipertegas dengan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP bahwa sebelumnya saksi memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama masing-masing bahwa ia merupakan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Bahwa di dalam pasal 1 angka 27 KUHP menentukan bahwa keterangan saksi yang dianggap bernilai sebagai alat bukti atau memang punya kekuatan sebagai alat bukti bahwa perkara pidana adalah keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri. Menyebutkan alasan yang penetapan selanjutnya, pasal 185 ayat 5 KUHP menentukan bahwa baik pendapat maupun rekan diperoleh hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Bahwa lebih jelas di bawah ini kami akan mengurai tentang analisis hukum atas nilai dan kekuatan pembuktian pada fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dalam perkara ini. 1. Analisis yuridis tentang keterangan saksi. Bahwa keterangan saksi yang menjadi fakta hukum dalam perkara KUHP menjelaskan bahwa telah memberikan perintah untuk memberikan pelajaran terhadap korban dengan cara menculiknya. Analisis yuridis terhadap keterangan terdakwa Gatot Supiartono, bahwa keterangan terdakwa yang di persidangan perkara ini mengakui kesalahannya atas apa yang dilakukannya, namun dalam hal ini terdakwa yang memerintahkan untuk memberi pelajaran pada korban dengan cara menculik. Bahwa sehubungan dengan fakta yang terungkap dengan secara sah dalam persidangan, maka menurut hukum tindakan perbuatan yang bukan merupakan perintah untuk melakukan suatu tindak pidana pembunuhan berencana. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati. Adapun uraian unsur-unsur dari pasal 340 tersebut di atas baik berikut. 1. Unsur setiap orang tidak terbukti secara sah. Bahwa yang paling esensial dalam unsur ini adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara aku. Bahwa tidak dipungkiri terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala penuntut perbuatannya. Namun berkenaan dengan dakwaan primer dari jaksa penuntut umum dalam perkara ini, tentunya yang harus menjadi tolak ukur atau acuan berpikir kita secara yuridis adalah apakah benar terdakwa patut secara dihukum dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan dan tuntutan pidananya. Indikator pertanggungjawaban hukum terdakwa tentunya harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap secara sah di persidangan atas perkara aku. 2. Unsur dengan sengaja. Bahwa pengertian kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui, diartikan sebagai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik, sedangkan mengetahui diartikan sebagai membayangkan akan timbulnya perbuatan. Sedangkan mengenai kesengajaan itu sendiri dalam doktrin dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Kesengajaan sebagaimana dimaksud atau tujuan. 2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian. Dan 3. Kesengajaan sadar kemungkinan. Mengenai unsur kesengajaan, tidak terbukti bahwa Gatot Supiartono melakukan kesengajaan memberikan perintah perencanaan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban, melainkan hanya sebatas memberikan pelajaran terhadap korban. 3. Unsur dengan rencana. Bahwa mengenai unsur dengan rencana, terlebih dahulu Gatot Supiartono memiliki waktu yang panjang untuk berpikir untuk mengurungkan niatnya. Tidak demikian karena Gatot Supiartono berdasarkan barang bukti dan alat bukti, Gatot tidak pernah memberi perintah untuk membeli alat yang digunakan seperti pisau, gitar listrik dan lainnya yang dimana digunakan dalam melakukan pembunuhan berencana terhadap korban.
4. Unsur merampas nyawa orang lain. Bahwa mengenai unsur merampas nyawa orang lain, memang dalam hal ini telah terbukti bahwa korban dalam hal ini meninggal dunia bersimbah darah dengan luka tusukan bagian perutnya. Akan tetapi dalam pelaksanaan perintah Gatot Supriartono tidak pernah memberikan perintah untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap korban, melainkan hanya memberikan pelajaran terhadap korban. Baik majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa setelah panjang lebar kami ungkapkan analisa yuridis atas dakwaan dan tuntutan pidana jaksa penuntut umum tersebut di atas yang didasarkan pada bukti fakta hukum yang lengkap secara sah persidangan atas perkara ini, maka perkenankanlah kami untuk menyampaikan kesimpulan yang benar-benar kami yakini kebenarannya, bahwa kami sangat memahami dan betapa berat dan sulit bagi majelis hakim yang mulia dalam mempertimbangkan dalam memutus perkara ini. Pemahaman ini didasarkan pada pandangan bahwa hakim diumpamakan sebagai wakil Tuhan di dunia yang dapat menjatuhkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah hukum negara, bahwa berdasarkan sehubungan segala alat bukti dan fakta hukum yang telah kami kemukakan di atas, maka kami penasihat hukum terdakwa dengan segala kerendahan hati dan penuh harapan menyampaikan permohonan kepada yang mulia hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan benar, yang menyatakan terdakwa Gatot Supriartono tidak terbukti secara sah, bersalah secara sah, dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan pidana jaksa penuntut umum, memulihkan hak-hak terdakwa Gatot Supriartono sesuai dengan harkat martabat dan kehormatan seperti semula, dan membebankan perkara kepada negara. Demikianlah nota pembelaan pledoi terdakwa Gatot Supriartono yang diajukan di persidangan hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dan senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada majelis hakim yang mulia dalam memutus perkara ini. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa. Baik. Itu tadi pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Bagaimana dengan penuntut umum? Ada tanggapan? Ada yang mulia? Silakan. Menurut kami surat tuntutan kami sudah sangat tepat dan meyakinkan, dan apa yang menjadi dakwaan sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa, di mana perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 kedua KUHP, yang dimana terbukti secara sah. Oleh karena itu kami tetap pada surat tuntutan kami majelis yang mulia. Penasihat hukum ada tanggapan? Ada yang mulia. Silakan. Penuntut umum terlalu terburu-buru dan tidak teliti dalam menerapkan pasal terhadap klien kami yang mulia. Dan penuntut umum tidak dapat memberikan bukti apakah barang tersebut milik klien kami atau bukan. Baik, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 4 hari ke depan, yaitu Panitera, tepatnya tanggal berapa? 4 hari ke depan? 12 November 2013 yang mulia. Baik, maka sidang selanjutnya pada tanggal 12 November 2013 dengan agenda sidang pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitaan ini merupakan panggilan resmi dan tidak perlu dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti ya. Mengerti ya. Panitera, catat jadwal sidang berikutnya ya. Baik yang mulia. Sidang hari ini ditutup. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan nomor register perkara 121/2013/2013 pada hari ini Selasa tanggal 12 November 2013 atas nama terdakwa Gatot Supriartono dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Baik ya, penuntut umum. Baik. Agenda hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum untuk memperhatikan putusan yang dibacakan. Terima kasih. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Penahanan dianggap telah dibacakan. Pengadilan tindak pidana umum setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh penuntut umum, setelah mendengar eksepsi dari penasihat hukum terdakwa,
terdakwa, setelah mendengar pendapat umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa, telah memberikan putusan setelah eksepsi penasihat hukum terdakwa, telah mendengar keterangan saksi-saksi, mendengar keterangan ahli, memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan terdakwa, telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan, telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang dibacakan di persidangan pada hari Jumat 1 November 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut. Menuntut menimbang dari pertimbangan tersebut di atas, maka terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan primer dalam unsur ketiga, yakni dengan rencana terlebih dahulu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang merupakan dakwaan primer telah terbukti secara sah, maka dakwaan subsidiar tidak perlu lagi dibuktikan. Dan selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 berkeyakinan telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer tersebut. Sebagai pertimbangan tersendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga dengan demikian tuntutan dari penuntut umum diajukan pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut harus dibuatkan. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa. Sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa dengan demikian majelis sependapat dengan tuntutan penuntut umum tentang kesalahan dari terdakwa yang terbukti dalam dakwaan. Menimbang bahwa dengan demikian majelis tidak sependapat dengan pledoi dari penasehat hukum terdakwa. Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandaskan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa barang bukti akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dianggap telah dibacakan. Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa telah berumur 59 tahun dan mempunyai tanggungan keluarga. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. 3. Terdakwa sebagai kepala auditor di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana junto Pasal 55 ayat 1 ke 2 dan peraturan perundang-undangan lain bersangkut dengan perkara ini. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Gatot Supriartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kualifikasi tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun dipotong masa penahanan. 2. Menetapkan barang bukti berupa 2 buah gitar listrik, pisau, koper besar, sapu tangan, 2 buah handphone BlackBerry, SIM card, obat bius, uang sebesar 170 juta rupiah, kartu akses, dikembalikan kepada penuntut umum untuk pemeriksaan terdakwa lainnya. 3. Membebankan biaya perkara sebesar 5.000 rupiah kepada terdakwa. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Kendari pada hari Selasa 12 November 2013 oleh kami, Irfan Karim SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Fani Ramayanti SHMH dan Fertin SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dibantu oleh Firanti Hamlin selaku panitera pengganti, dihadiri oleh Jasa Kerja SHMH, Irfan SHMH selaku penuntut umum, dan dihadapkan terdakwa Gatot Supriartono SH LLM serta penasihat hukumnya Ferdiansa SHMH dan Febi Cantika SHMH. Baik, saudara terdakwa mengerti dengan putusan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Maka saudara akan mengajukan upaya hukum. Ya yang mulia. Kami terserahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana yang penasihat hukum? Kami merasa tidak lonceng keadilan tidak berbunyi lagi yang mulia. Makanya kami akan mengajukan banding yang mulia. Bagaimana penuntut umum? Kami akan mulai sebenarnya terlebih dahulu yang mulia. Baik, diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum bahwa batas untuk mengajukan upaya hukum adalah 7 hari sejak putusan ini dibacakan oleh majelis hakim. Saudara-saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana garing dengan nomor kisah perkara 121/2013/13 dinyatakan ditutup dan selesai. Majelis hakim akan mendengarkan ruang sidang. Hadirin